Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam dan bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Ini pengantin-pengantin lawas ini bagaimana kabarnya? Iya, selamat ya. Bersiap untuk ulang tahun pernikahan bulan Juni ini. Tidak kapok satu sama lain? Ya, sudah kasih hadiah apa awal dari ulang tahun? Belum? Minta transfer bagi 2 dengan gereja. Pak Dus? Ya, sehat? Ya, bapak-bapak kemana ini? Oh, di belakang. Oh iya. Saya lihat seragamnya bagus. Hah? Oh, baru. Tepuk tangan dong. Ya. Biasanya ada yang jahitkan satu untuk saya. Tapi 3 tahun ini tidak ada yang share ke saya. Tidak, bercanda kok. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Santo Petrus dan Paulus, 2 rasul yang sangat berpengaruh istimewa dalam perjalanan gereja. Injil hari ini yang kita dengarkan untuk peristiwa beriman 2 orang rasul ini, 2 orang kudus besar ini. Saya mau mengajak berbicara apa ya? Pengalaman konkret, pengalaman bagaimana gereja menghormati seorang tokoh besar, seorang rasul, seorang kudus. Maka saya berani mengatakan kalau kita rayakan 2 orang kudus besar ini, sebenarnya awalnya kedua-duanya ini adalah pendosa yang besar. Dosa yang besar. Siapa dan bagaimana mereka? Yang satu pernah menyangkal Yesus. Masih ingat siapa itu? Waktu apa? Ayam? Oh ya, masih ingat lagu waktu Pasio Kukuruyuk itu? Nah, gak akan lupa toh. Yang lainnya, Paulus menganiaya dia. Siapa kita dan bagaimana kita? Mereka persis sama dengan kita. Yang satu pernah menyangka Yesus, yang lain pernah menganiaya Yesus. Wataknya, karakteristiknya, keduanya begitu berbeda satu sama lain. Seperti ini, beda atau ini? Seperti kalian, Pak Sutri, beda enggak? Cocok? Enggak. Bagaimanapun enggak cocok. Kodrate wis lanang wedok. Mulai dari perbedaan. Dulu enggak mengenal toh. Yakin, marono kaget, tibae. Lihat, walaupun mereka berbeda satu sama lain, ini yang membuat kita harus bersyukur. Mereka bersatu dalam satu roh. Jadi Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahan memang beda jenengan tuku siji karo liyane. Tapi satu roh karena baptisan. Satu roh inilah yang membuat perjalanan gereja melalui pengalaman iman mereka terjadi hingga hari ini. Sampai di Mater Dei ini. Sampai pada jenengan kok iso dadi anggota Padus. Ya. Nampak dalam pengalaman apa? Kalau Anda mau membaca peristiwa di Galatia, adalah ketika pertentangan di Antioquia itu.
Petrus beranggapan keselamatan itu dari Tuhan dianugerahkan pertama kepada orang Yahudi. Jadi harus mengikuti tradisi dan taat dengan tradisinya Yahudi. Itu mendapatkan anugerah keselamatan. Paulus gak setuju. Keselamatan ini juga terjadi diperuntukkan untuk di luar Yahudi. Paulus beranggapan keselamatan karena iman. Maka rentetan aturannya, kalau seorang Petrus mengatakan harus mengikuti tradisi, maka seperti apa? Soal sunat. Seandainya waktu itu konsili pertama di Yerusalem terjadi, bahwa orang Katolik harus sunat lebih dahulu, mengikuti tradisi gereja. Anda bisa membayangkan kira-kira kaya apa ceritanya. Daud termasuk tim yang ada di depan, ayo sunat boga. Ya, saya hanya berimajinasi, tapi ini benar. Mereka sempat konflik, bertentangan, tetapi kemudian kita belajar. Kalau Paulus begitu berani, Petrus begitu rendah hati. Lihat pengalaman kita di lingkungan kepanitiaan, pengurus DPP, BKKP, ASIM, Padus. Ono enggak sing begitu berani ngomong apa enake? Tapi juga ada yang belajar rendah hati. Kira-kira itu karena apa? Karena satu roh. Belajar bersikap seperti apa yang mendorong mereka melakukan itu. Rupa-rupanya pengalaman Bapak Ibu suami istri. Cinta mereka kepada Kristus dan gerejanya Kristus. Itu gerejane dewi. Yang membuat mereka belajar terus. Ayo Bapak Ibu, sampai awet dino iki, karena apa? Mencintai. Karena hubungan Anda adalah seperti hubungan peristiwa Kristus sebagai mempelai gereja. Seperti Anda bersatu karena mencintai anak-anak, maka berani berkorban. Maka ada yang lebih dahulu belajar rendah hati. Bayang nih, lak kabeh padha ngotote. Apa sing kedaden? Yang paling sepuh usia pernikahan sapa niki? Angkat kaki, angkat tangan. Ayo, tolah. Pernah saling ngotot? Gak usah sini. Pernah ya. Lah diterus nih kaya apa kedaden? Ada yang satu belajar rendah hati. Oh, kemeropokan situ. Dia cerita banyak tentang bagaimana belajar rendah hati. Itulah Paulus, itulah Petrus. Cinta mereka kepada Kristus dan gerejanya yang mengubah hidup mereka. Kita rayakan pesta Petrus dan Paulus ini, mendengarkan Injil tentang pengakuan iman Petrus tadi, serta ucapan selamat dan janji yang diberikan Yesus kepadanya. Petrus telah mengenal Yesus dengan benar, tetapi ini bukan hasil usahanya, melainkan anugerah Bapa. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Mengenal Yesus adalah suatu anugerah. Saya tidak tahu bagaimana para pasutri ini mengenal satu sama lain. Apakah itu anugerah? Saya yakin sebagian besar Anda berani menyatakan benar. Mengenal Yesus adalah suatu anugerah. Dan karena pengenalan inilah akhirnya Simon menjadi Petrus atau batu karang. Simon telah mengenal Yesus dengan benar.
Dari sebab itu di atas dasar pengenalan yang benar inilah Tuhan Yesus berani mendirikan jemaatnya. Dan sekali lagi sampai mater Dei. Rupa-rupanya pengenalan akan Yesus itu adalah anugerah. Tanpa pengenalan yang benar dari anugerah Bapa ini, gereja gak iso berkembang. Langandane pengetahuan dewe, kepintaran dewe, tanpa pengenalan akan yang kepada Tuhan yang benar, tidak akan gereja hingga hari ini. Seperti Anda. Mengakui enggak Bapak Ibu? Halo, kok domblong? Domblong iki aku ki mikir ngrungokne apa luwe, apa ngantuk. Berdirinya gereja kita 25 tahun lebih sedikit ini ya. Tahun ini berapa ya nantinya? 2? Kok malah bingung toh ngitung? Saya yakin, saya percaya, karena kita belajar bersama-sama mengenal Tuhan yang benar. Karena kita selalu mengedepankan pengenalan akan Tuhan, maka kita belajar seperti Petrus. Bagaimana mungkin jemaat bisa didirikan tanpa pengenalan akan Tuhan? Alam maut atau kuasa kegelapan pasti akan mudah mengalahkannya. Dan kita belajar banyak. Lawis ono pertengkaran, perselisihan, pihak kono, pihak kene, ki duwekku, kuwi duduk duwekmu, rasa ki gerejaku. Apa yang terjadi? Ujungnya maut. Maut iki kaya apa? Duduk nang nggone kuburan. Maut saiki apa? Lah ono suasana tidak guyub. Saling apa? Balas dendam. Pengenalan Tuhan yang benar bagaimana? Petrus mendapatkan anugerah. Pengenalan yang benar. Ini pula lah yang membuat Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Tugasnya apa? Mengikat, melepaskan. Artinya apa? Mengajar orang-orang yang masuk ke dalam jalan yang benar. Para pemimpin agama Yahudi itu gagal melakukannya. Mereka hanya tahu mengikat beban-beban berat tanpa mau menyentuh beban itu. Mereka hanya tahu ngomong tok, mengajar, tapi nggak mau melaksanakannya. Mereka tidak tahu kapan harus datang kepada Yesus untuk belajar padanya supaya semakin mengenal. Petrus, Paulus, dengan mengikat melepaskan itu berarti apa? Dia mengenal bagaimana orang bisa masuk ke gereja, mengalami damai, mengalami apa? Pengenalan akan Tuhan. Menurut saya seperti itu. Maka memang benar. Apa yang terjadi bagi Paulus, bagi Petrus, terjadi juga di sini. Dan Anda berada di dalam. Tuhan memberkati kita.